Kita hari ini kita boleh dalam waktu Tuhan kita dipertemukan. Jadi hari ini secara khusus kita atau AWM memang rindu untuk mengumpulkan para WL di GKM Nugraha ataupun yang memang terbeban untuk melayani sebagai WL, khususnya di bidang vokal tentunya ya. Untuk apa? Tentu kita sekarang punya program namanya AWM Training Series. Jadi ini akan menjadi sebuah seri atau beberapa program yang berkelanjutan untuk mentraining para WL di GKM Nugraha. Nah, jadi tentu tujuannya adalah kita namakan ini sebagai worship leader workshop, ya, worship leader workshop. Jadi harapannya adalah bukan sekedar mau memperlengkapi para WL dengan skill atau kemampuan atau kompetensi, tetapi juga membekali dengan pemahaman yang benar, ya, khususnya sehubungan dengan ibadah yang setiap minggu kita pimpin. Nah, jadi kita akan memulai dan tentu mari saya ajak kita sama-sama untuk bersyukur kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh memilih khususnya para Anda sebagai worship leader di GKM Nugraha, kalau Anda ingat tentu bagaimana Tuhan ini secara khusus memilih para imam, ya, dari suku Lewi untuk menyelenggarakan ibadah, ya, baik ketika di zamannya Musa maupun juga ketika zamannya Daud, Salomo. Itu memang ada orang-orang yang dipilih secara khusus, ya, Tuhan minta dipilih secara khusus untuk apa? Menyelenggarakan ibadah. Nah, tentu di zaman modern atau zaman perjanjian baru seperti sekarang, kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita adalah imamat rajani. Artinya adalah kita pun secara khusus Anda yang melayani sebagai worship leader pun menjadi imam-imam yang dikasih kepercayaan Tuhan untuk menyelenggarakan ibadah. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk kita sama-sama menyatukan hati dan kita dibekali di dalam workshop ini. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Refnya hati sebagai hamba. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Engkau mencari penyembah-penyembahmu Tuhan yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan inilah kami, umat tebusanmu, imamat rajani. Engkau yang sudah panggil kami dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Kami yang menyediakan hati, kami yang mau memiliki hati hamba. Dan itulah yang Engkau mau dari setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau belajar untuk dimanapun kami ada, ya, kami mau menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kiranya Tuhan Engkau yang memimpin
workshop WL kami siang ini dari awal hingga akhirnya sepenuhnya jadilah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi saya mau ingatkan kita bahwa kita ini punya tagline, ya. Tagline artinya sesuatu yang kita highlight atau yang menjadi kita rindukan adalah bahwa kita sebagai anggota AWM pelayan Tuhan itu kita punya tagline adalah in all I do I worship you. Seperti lagu yang tadi ditanyakan, kemanapun ku bawa hati yang menyembah. Nah, seperti kita belajar di Mazmur 34 ayat 2 bahwa aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi dan juga di dalam Yohanes 4 itu Tuhan mencari penyembah-penyembahnya yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi tentu di dalam hidup kita Tuhan merindukan kita menjadi seorang penyembah. Nah, nanti Bapak Ibu, kita tentu sudah banyak sebagai worship leader, Anda sudah dibekali secara teknis ya, dengan pelatihan vokal dan lain sebagainya. Tetapi memang di dalam kita kadang lupa bahwa kita ini juga perlu dibekali dengan namanya pemahaman, khususnya tentang ibadah. Salah satu pemahaman tentang ibadah yang terkadang kurang mendapat perhatian atau bisa dikatakan disalah mengerti adalah tentang yang namanya liturgi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi ada sebagian orang Kristen atau mungkin juga para WA termasuk yang sebelum-belum udah alergi dengan kata, liturgi, ibadah pakai liturgi, jangan gitu ya. Nah, pernah dengar gitu? Ya, ada WA yang bilang gitu, udah ibadah, nggak usah pakai liturgi lah, yang simpel aja. Ya, pernah dengar? Ada WA yang ngomong gitu, ya. Jadi buat mereka bahwa namanya liturgi ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang memperumit ibadah, ya. Dan membuat ibadah itu jadi kaku, ya. Nah, makanya mereka berkata, udah simpel aja, kalau perlu nggak usah pakai mulia bagi Bapa, ya, nggak usah tuh ada namanya pengakuan iman rasuli, nggak usah, ya. Pokoknya kan yang penting hatiku sama Tuhan, menyembah Tuhan, ada seperti itu. Nah, saya dulu juga seperti itu, 20 tahun yang lalu saya juga punya pandangan seperti itu. Ada juga yang berkata bahwa liturgi itu kan hanya untuk gereja tradisional atau mungkin gereja Katolik yang usia sudah ratusan tahun. Kita kan enggak, kita kan gereja anak muda, kita gereja modern, ya. Masa sih masih perlu liturgi? Udah enggak up to date, enggak relevan, ya. Ada yang berkata bahwa ini yang paling ngaco, ya. Liturgi menghambat Roh Kudus bekerja, ya. Jadi seolah-olah bahwa namanya liturgi itu membuat jemaat tidak leluasa menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan nanti disuruh duduk, suruh berdiri, ya. Yang penting kan pokoknya aku sama Tuhan, mau tutup mata, mau melek, mau apa kan serah aku, gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, inilah hal-hal yang dan itu masih banyak yang lain tentang istilahnya berbagai anggapan, pandangan yang umum yang sebenarnya tidak tepat tentang liturgi. Nah, hari ini sebenarnya kita memang mau diajar, ya, mendapatkan pemahaman yang benar, ya, tentang sebenarnya liturgi. Nah, workshop ini tentu selain juga kita dikasih pemahaman yang benar, nanti ada kesempatan juga untuk kita bisa praktek. Artinya jangan khawatir. Jadi di sini nanti Anda akan diperlengkapi. Memang kita rencanakan karena ini berseri, ya. Jadi sebenarnya kita sesinya bukan hanya ini saja. Nanti kita ada waktu yang lain juga untuk kita menjadi sesi lanjutan dari workshop ini. Nah, sebenarnya kalau ditanya liturgi itu apa? Ada yang mau coba jawab? Apa yang Anda tahu tentang namanya liturgi? Pemahaman Anda tentang namanya liturgi apa? Secara simpel saja, apa, Odelia? Tatanan ibadah. Oke. Ada yang mau jawab? Yang lain? Kata yang lain? Tatanan, urutan, ya, dan lain sebagainya. Mungkin ada ya mirip-mirip seperti itu, gitu ya. Nah, tetapi tentu kalau kita lihat makna dari liturgi secara singkat ya, nanti
bahwa liturgi ini adalah dari bahasa Yunani adalah liturgia atau letos dan ergon. Kalau diterjemahkan adalah letos adalah rakyat atau umat dan ergon ini adalah pekerjaan atau tugas. Jadi sebenarnya kalau kita bilang nama liturgi, artinya liturgi itu adalah umat atau rakyat itu bekerja bersama dalam kesatuan. Ya, jadi ini tentu penting. Jadi tentu ini punya makna yang berbeda dari sekedar namanya tatanan atau urutan dan lain sebagainya. Karena sebenarnya makna liturgi sendiri adalah bekerja bersama umat, khususnya umat itu berarti bisa jemaat ya, dalam apa? Kesatuan. Nah, itu artinya apa? Bahwa dalam ibadah ini WL, tim AWM ini di panggung ini bukan sebagai performer ya. Artinya kita performer lalu jemaat sebagai penonton atau seorang yang coba seperti kayak mungkin kita istilahnya masuk, ada yang bilang ya seperti bioskop, maaf ya. Artinya kalau filmnya bagus ya gue bayar mahal. Seolah tuh kalau ibadah itu kalau performance, kalau ibadahnya bagus, khotbahnya bagus, nanti gue kasih persembahan banyak. Seolah seperti itu. Wah, itu sudah ngaco ya. Artinya adalah kalau kita bicara tentang liturgi, maka sebenarnya baik yang ada di panggung maupun jemaat bersama-sama bekerja ya. Artinya apa? Aktif berpartisipasi untuk apa? Kita menyembah Tuhan. Ya, ini nanti diperdalam lagi oleh Pak Riko. Nah, dan liturgi ini menolong kita sebenarnya ya, supaya kita memahami. Kita ini kan selama ini di beribadah sekian tahun di GMI, kita ada namanya votum dan salam ya. Kita ada namanya istilahnya mengaku dosa, atau kita ada litani, kita ada namanya pengakuan iman rasuli. Sebenarnya maknanya apa sih gitu. Nah, nanti Edward akan menolong kita untuk kita bisa membantu kita supaya kita paham bahwa di dalam liturgi ini kita bersama-sama umat Tuhan semua jemaat untuk bersama-sama dalam kesatuan. Oke, saya persilakan kepada Edward. Cek 1. Oke, suara saya masuk di belakang ya. Kasih ini, ke sini dulu. Oke. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, siang. Iya. Saya diminta untuk menjelaskan liturgi, tapi karena tadi saya tertarik dengan Pak Prana menyampaikan kalau di ruang ibadah audiens itu atau jemaat itu bukan penonton, bukan audiens. Terus saya ingin menanyakan kepada kita semua, kalau gitu audiensnya siapa gitu? Audiensnya siapa? Tuhan. Harusnya Tuhan. Performernya siapa? Harusnya semua jemaat. Jadi the work of the people, berarti jemaat ini adalah performer dan yang penontonnya adalah Tuhan. Kalau di dalam dunia teater, boleh nggak performer datang terlambat? Biasanya mereka udah siap jauh sebelum penonton itu datang. Jadi kalau jemaat datang terlambat, kita perlu ingatkan bahwa kita ini bukan tamu yang datang sesuka-suka, tapi penontonnya itu Tuhan dan kita performer. Kita datang lebih awal, persiapkan hati, persiapkan diri. Gitu. Jangan datang sambil ngantuk, sambil ngedubel, sambil terus pas nyanyi ya nggak nyanyi, pas doa ya nggak doa gitu kan. Nah, itu perlu kita pertama-tama tentu dari diri kita sendiri, kemudian pelan-pelan kita kepada jemaat, mungkin dalam komsel, dalam interaksi, diskusi, kita bisa sampaikan juga. Worship leading. Kenapa perlu ada WL di depan? Kenapa nggak bisa ibadah itu ya udah masing-masing aja gitu loh. Mungkin seperti kalau kita lihat beberapa saudara-saudari kita yang beragama lain kan mereka datang ke rumah ibadahnya ya bakar dupa ditaruh aja ya udah gitu, maksudnya masing-masing aja. Kenapa mesti duduk jamnya mulainya bareng, nyanyinya bareng, kenapa harus bareng-bareng semuanya? Kenapa nggak bisa masing-masing aja sih? Nggak pernah mikir itu ya? Karena kesatuan. Dan memang di dalam Alkitab, bahkan dari perjanjian lama, Tuhan Allah menginginkan ibadah yang seperti itu. Yaitu umat bersama-sama datang, dan ada yang mimpin. Pada zaman itu yang mimpin adalah imam dan orang Lewi. Nah, menariknya di Ibrani 8 ayat 1-2, dikatakan di situ,
kita punya imam besar yang melayani di tempat kudus. Dan kita tahu itu Tuhan Yesus. Oh, berarti Tuhan Yesus itu adalah the true worship leader. Tuhan Yesus adalah pemimpin ibadah, worship leader yang sejati. Sampai di sini oke ya. Sehingga waktu kita menjadi worship leader di panggung, kita sebetulnya sedang menjadi apa ya? Menjadi seperti Tuhan Yesus. Sama dengan pengkhotbah. Waktu pengkhotbah itu di mimbar berkhotbah, dia menyampaikan firman. Dia seperti Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus adalah firman hidup. Sehingga waktu pun yang ngomong di depan itu adalah manusia, kita ngomongnya apa? Kita sedang dengar firman Tuhan. Yang ngomong manusia kok firman Tuhan? Iya, karena dia mewakili Kristus, berdiri di mimbar itu, menyampaikan firman Kristus. Makanya kita bisa bilang, ini firman Tuhan. Meskipun yang ngomong adalah Pak Febri, Pak Prana, Pak Heri, Edward, dan lain-lain. Yang ngomong ini manusia biasa semua, tapi kita bisa ngomong, gue lagi dengerin firman Tuhan. Kenapa? Orang itu lagi berdiri di situ mewakili Tuhan. Ya, sama dengan worship leader. Waktu worship leader lagi di mimbar, mimpin pujian, dia mewakili Tuhan. Kita nggak bilang, iya gue lagi nonton orang nyanyi. Enggak. Kita lagi menyembah bersama sebagai umat Tuhan. Yang mimpin itu Tuhan sendiri sebetulnya. Diwakili oleh worship leader. Ya, jadi worship leader ini nggak main-main. Ini Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus melayani di tempat kudus, surgawi, yang tidak diciptakan oleh tangan manusia. Ya. Dan dia menjadi worship leader yang sejati. Sehingga waktu kita memimpin pujian, sama dengan pengkhotbah, peran worship leader tidak lebih kecil dari pengkhotbah. Mempersiapkan liturgi ibadah, mempersiapkan kepemimpinan ibadah, tidak lebih rendah levelnya daripada mempersiapkan khotbah. Sampai di sini bisa mengikuti ya, bisa sepakat ya. Atau ada pertanyaan dulu, ada yang nggak sepakat. Oh ya, kita kan tinggal milih lagu aja sebetulnya, kan template-nya udah ada, udah tinggal milih lagu doang. No ya, jadi kita bisa sepakat ya bahwa worship leader, sebentar ini, worship leader itu tidak sama dengan song leader ya. Meskipun menyanyi adalah salah satu yang dilakukan worship leader, tapi nggak sama. Memimpin ibadah nggak sama hanya dengan milih lagu terus nyanyi di depan. Memimpin ibadah adalah kita mewakili Tuhan Yesus, mengajak umat untuk datang menyembah. Nah, sebelum saya maju lebih lanjut, saya mau kasih sedikit istilah-istilah yang mungkin jarang kita dengar. Teofani, ada yang tahu arti teofani? Bu Olive tahu deh kayaknya. Teofani adalah arti luasnya, mulai dari sempit dulu ya. Arti sempitnya adalah penampakan diri Allah secara eksplisit. Jadi waktu Abraham melihat ada 3 orang datang, wah kita bilang ini teofani, Allah menampakkan diri eksplisit di depan mata. Kemudian Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, ini juga eksplisit nih, nongol. Ini secara sempit, ya memang Tuhan menampakkan diri. Secara luas, penampakan diri Allah secara lebih terselubung di dalam semak yang menyala. Bukan Allah yang dilihat adalah semak yang terbakar. Tapi kita tahu semak yang terbakar itu mewakili apa? Mewakili kehadiran Allah. Melalui manusia lain, kita sering dengar ya sesama kita manusia kan, kita kan gambar dan rupa Allah. Kalau kamu mengasihi sesama manusia, kamu mengasihi Allah. Ya, dan memang benar, sesama kita manusia adalah juga dalam tanda kutip ya, penampakan diri Allah. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi salah satu yang terkecil dari saudaraku, kamu melakukannya untuk aku. Berarti kan Tuhan itu nyata di dalam pribadi umatnya, orang-orang manusia ciptaannya. Oke ya? Nah, sehingga manusia somehow itu bisa berperan sebagai teofani, sebagai penampakan diri Allah. Allah menjumpai Musa. Musa menjumpai umat Israel. Musa ini seolah-olah menjadi cerminan Tuhan Allah sendiri yang memanggil bangsa Israel dan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Benar ya? Dan kita bisa lihat semua itu. Worship leader juga sama. Waktu worship leader memimpin di depan, worship leader itu kan kita sepakat harus yang kerohaniannya udah baik ya. Maksudnya dia udah orang percaya, nggak mungkin orang nggak percaya jadi worship leader. Gimana dia bisa mengajak umat berjumpa dengan Tuhan kalau dia sendiri tidak berjumpa dengan Tuhan? Ya. Jadi konsep manusia sebagai teofani ini kita bisa lihat di sepanjang Alkitab. Ya, orang tua anak yang main musik juga itu menjadi perantara
Dia menjadi seolah teofani mengajak umat datang kepada Tuhan sendiri. Nah, sehingga kita sebagai worship leader punya satu aja tugas sebetulnya. Kita menjalankan liturgi, menjalankan the work of the people. Tadi kan Pak Prano udah bilang ya, liturgi itu the work of the people. Liturgia, kira-kira begitu, atau liturgi. Ini artinya the work of the people. Jadi sebagai worship leader, kita menjalankan liturgi ini, ngajak umat beribadah sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita perwakilan Tuhan. Waktu kita berkata-kata di mimbar, kita mewakili Tuhan. Yuk datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Yang kita katakan bukan perkataan kita. Kita bukan, shalom, apa kabar, seperti MC aja gitu, bukan. Tapi kita mewakili Tuhan sendiri. Kadang-kadang kita perlu negur dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita datang ke hadirat Tuhan, yuk kita ambil waktu 1 menit ngaku dosa kita. Karena Tuhan mengkehendaki umatnya datang dengan sadar kelemahannya, gitu kan. Kita mewakili Tuhan loh, ngomong kepada umat. Yuk datang dengan hati yang hancur. Yuk ambil waktu, ingat kebaikan Tuhan. Jadi worship leader itu nggak cuman, shalom, siap memuji Tuhan, yuk nyanyi. Terus masih mau menyanyi, nyanyi. Udah gitu-gitu aja tiap minggu, enggak. Tapi kita betul-betul cari Tuhan mau ngomong apa sih. Apalagi sudah ada tema khotbahnya, sudah ada nats-nya. Kalau saya pribadi, saya usahakan minimal 10 hari sebelum harinya itu saya udah kasih teks khotbah saya. Jadi WL itu bisa lihat, oh poin khotbahnya ini kira-kira nanti lagunya, prolog-prolognya, kata-katanya seperti apa. Jadi bisa lebih mengajak lagi jemaat masuk ke dalam penyembahan. Harapannya seperti itu. Jadi perkataan WL itu bisa disebut juga sebagai teofani, penampakan diri Allah. Ya, divine speech. Meskipun nggak ada penampakan kemuliaan Allah, awan, tiang api, itu ya mungkin nggak ada ya, pasti nggak ada. Tapi waktu kita berkata-kata sesuai dengan Alkitab, sesuai isi hati Tuhan, kita menyingkapkan jati diri Allah dan memberi gambaran mengenai identitas Allah. Nah, itu berarti kita menjadi teofani, kita menjadi penampakan Allah kepada jemaat. Jadi pola yang kita perhatikan ketika kita menjalankan liturgi itu adalah revelation response. Waktu WL maju berdiri, dia menyatakan, menyingkapkan isi hati Tuhan, menyingkapkan jati diri Allah. Allah kita Allah yang kudus. Seperti dikatakan di Alkitab. Malaikat mengelilingi tahtanya, menyanyikan kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan malaikat di surga memuji kekudusan Allah. Ya, jadi dia nyatakan dulu kan, Allah itu kudus. Baru jemaat, yuk kita respon dengan nyanyian. Atau dengan mungkin bacaan bertanggapan, pembacaan Alkitab bersama, atau lain-lain. Nanti kita akan lihat. Pak Riko akan secara lebih spesifik nanti ya, mengenai pemilihan lagu, prolog, dan lain-lain. Ya, jadi penyataan dan respons. Ini berulang terus sepanjang ibadah. WL menyatakan jati diri Allah, isi hati Allah, umat respon. Jati diri Allah, umat respon. Dan itu tercermin di dalam liturgi kita sebetulnya. Di dalam liturgi ini kan ada buku ini, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah lihat, pernah pegang, pernah baca nggak ini, buku liturgi dari Sinode GKMI. Dan di depan ini cukup banyak hal-hal yang baik untuk kita baca sebetulnya. Misalnya warna liturgi. Ada warna putih, hijau, ungu, merah, itu dijelasin di sini apa sih artinya. Di salib kita kan ada kain yang tergantung. Itu bukan ornamen, bukan hiasan. Kalau moodnya bagus, warnanya merah. Kalau moodnya jelek, warnanya ungu gitu, bukan. Tapi memang ada maknanya, warna-warna itu ada maknanya. Termasuk juga votum salam juga dijelasin di sini. Sebetulnya. Nah, saya mau tunjukkan dan sekalian bertanya. Kita kan membuka ibadah biasanya dengan pujian ya. Kita nyanyi satu lagu di depan. Setelah itu ada votum dan salam. Votum salam itu sebetulnya apa sih? Votum itu apa? Votum itu waktu Pak Febri maju. Ibadah kita di minggu yang pertama di bulan September ini dimulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya kan? Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Tuhan.
turun atas kita sekalian sejahtera, ya gitu. Itu fotum dan salam. Nah, tapi maknanya sendiri apa? Kenapa harus ada bagian itu sih? Karena nggak semua gereja ada fotum dan salam, ada yang nggak ada juga. Terus ngapain itu ada di situ tuh maksudnya apa? Ada yang mau interaksi dengan saya? Atau menunggu saya menjawab? Saya bacakan yang ada di sini ya. Fotum. Arti kamus fotum adalah dasar atau janji. Yang dimaksudkan dengan fotum adalah penyataan atau keyakinan tertentu yang mendasari ibadah perayaan iman jemaat. Fotum bukan doa. Jadi fotum itu bukan berdoa, kita nggak usah merem. Pertolongan kita dalam Tuhan terus kita gini. Nggak perlu, itu bukan doa, itu bukan doa. Itu keyakinan, jadi harus melotot malah. Kita kalau yakin kan melotot. Kalau Bu Olive itu kan suka di mimbar gini-gini. Melotot, karena yakin gitu, nggak merem kan. Saya suka kalau Bu Olive mimpinnya semangat. Jadi fotum itu adalah keyakinan yang mendasari ibadah kita. Dan kita yakin pertolongan kita di dalam nama Tuhan. Itu dari Mazmur 124, ayat 8 kalau nggak salah. Gereja-gereja reform, gereja-gereja injili yang agak tradisional pada umumnya menggunakan itu ya. Fotum kalimatnya adalah itu. Tapi nggak mesti itu sebetulnya. Nanti saya akan tunjukkan, nggak usah ini dulu ya, satu-satu. Kita sesuai ini aja. Jadi fotum dan salam itu dasar dari ibadah kita. Kita datang beribadah karena pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan. Ada salam, terus ada pembacaan nas pembimbing. Direspon amin, amin, amin. Jadi bisa lihat ya, penyataan jati diri Tuhan, dia sumber pertolongan kita, terus dibacakan firman, kemudian kita respon dengan amin. Bisa lihat ya, ada pola ini ya. Ada pola penyataan, kemudian direspon. Kemudian ada pujian lagi, khotbah. Nah, di dalam pujian itu bisa, sebetulnya ada warna-warna yang berbeda, tapi kayaknya waktu saya download tidak ikut ya. Harusnya ada yang kuning, ada yang putih. Oh iya, dari sini putih semua, sorry. Dari sini putih semua. Iya. My eyes. Iya, ada ya, benar ya. Ini agak-agak ini memang. Jadi, dari mana tadi ya? Yang kuning itu kalau saya ya menerjemahkannya, yang kuning itu adalah penyataan diri Allah. Jadi WL itu sebelum mengajak orang nyanyi, dia harus nyatakan dulu. Allah seperti apa sih yang harus kita sembah di dalam nyanyian itu? Allah kita adalah Allah yang kudus. Karena nyanyian itu tentang kekudusan Allah misalnya. Jadi prolog itu bukan cuman masih siap memuji Tuhan, masih semangat, mari kita, bukan itu. Tapi memang harus memperkatakan siapa itu Tuhan, jati diri Tuhan, dan isi hati Tuhan. Tuhan kita itu rindu anak-anaknya itu berlutut menangis. Sesekali WL boleh dong, yuk jemaat yang bisa berlutut, kita berlutut menyanyi misalnya, boleh dong. Ya tapi kita belum pernah ya kayaknya ya, jarang-jarang lah kali, jarang-jarang. Jadi pola ini kita perhatikan, di dalam liturgi kita pola ini muncul terus sebetulnya. Setelah khotbah itu ada persembahan, pujian, dan syafaat, itu kan respon kepada Tuhan. Setelah Tuhan berfirman, kita memberikan syukur, kita memberikan komitmen dalam nyanyian mungkin, dan seterusnya. Dan kita berdoa untuk orang lain gitu ya. Nah, bagian depan sebelum khotbah, dari pujian sampai sebelum khotbah, itu adalah satu segmen yang disebut gathering. Kita datang berhimpun kepada Tuhan. Bagian paling depan biasa disebut panggilan beribadah. Bentuknya macam-macam, bisa nyanyi, doa, kesaksian, pengakuan iman, pembacaan Alkitab, paduan suara, prolog, mau drama, mau apapun, sesuai kreativitas. Kalau memang ada sumber daya boleh. Bahkan kalau mau sand painting itu yang ada orang main pasir gitu ya, ada musiknya, ada pembacaan Alkitabnya, sesuai kreativitas. Yang penting tujuannya ini, mengingatkan kita bahwa Allah itu sungguh hadir di sini dan Dia mengundang kita untuk beribadah kepada Dia. Menolong kita mempersatukan individu-individu menjadi satu kesatuan tubuh penyembah. Kan tadi udah dibahas oleh Pak Prana juga. Mempersiapkan kita untuk meningkatkan atensi mendengar firman Allah. Ya. Apapun bentuknya, mau nyanyian, mau apapun, tujuannya ini. Ya, prolog kita, ya, menyingkapkan jati diri Allah, ya, itu semua termasuk. Setelah khotbah, sampai kita mau pulang,
itu disebut sebagai ya respons atau pengutusan. Bentuknya macam-macam, bisa persembahan, bisa ditani, nyanyian, doa, kesaksian, pengakuan iman, komitmen kemuritan yang kita baca tadi pagi. Harusnya ini setelah khotbah. Biasanya di buku ini, kalau saya nggak salah itu di setelah khotbah. Cuma saya nggak tahu kenapa di kita jadi sebelum khotbah. Ya saya tidak tahu. Saya belum bertanya. Tapi anyway, komitmen kemuritan, pembacaan Alkitab, paduan suara, apapun boleh. Yang penting tujuannya untuk ini. Kita berkomitmen atas firman yang sudah kita terima. Kita menekankan aspek praktis. Yuk kita pulang, kita menjadi orang-orang yang misalnya, contoh sederhana. Tadi Pak Febri di ibadah 2 menekankan orang yang rendah hati, orang yang melayani, orang yang tidak mencari kuasa. Justru kita yang melayani orang yang mungkin lebih rendah dari kita. Ya, jadi menekankan aspek praktis. Kita pulang yuk kita lakuin ini yuk gitu. Kemudian menekankan dampak dari firman, yaitu ya kita harus memperbarui hidup kita sudah menerima anugerah Allah, kita mengalami kemenangan iman, dan seterusnya. Ngomong-ngomong, saya tiba-tiba teringat sesuatu. Paling bawah itu ada berkat. Berkat adalah berkat. Berkat bukanlah doa. Jadi kalau disebut doa berkat, saya tidak tahu itu dari mana. Tapi di dalam Alkitab istilah yang dipakai kepada Harun di Ulangan 6 kalau nggak salah ya. Berkatilah bangsa Israel begini. Tuhan menjaga engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu berkat, itu bukan doa. Jadi waktu Harun memberkati, dia memberkati. Dan bangsa Israel mungkin menengadahkan tangan gitu ya. Terima berkat. Nggak perlu sambil begini. Karena saya lihat beberapa orang ya sambil berkat. Karena kita nyebutnya juga doa gitu ya. Saya nggak tahu ini apakah memang di lingkungan sinode GKMI disebutnya doa. Setahu saya sih tidak ya. Di sini disebut berkat rasuli ya. Ya, berkat rasuli merupakan berkat imamat yang ditujukan kepada umat. Oleh karena itu imam, dalam hal ini pendeta, mengangkat kedua tangannya. Dan seterusnya ya, ini dijelaskan cukup panjang lebar 3 paragraf. Gitu. Ya, jadi ini bukan doa sebetulnya. Jadi menyebut doa berkat sebetulnya kurang pas secara biblical dan secara buku sinode. Jadi 2 argumen pendukung. Kita nggak menyebutnya doa berkat sebetulnya. Ya itu komentar dari saya mengenai berkat. Saya tadi ingat. Nah, kalau saya pribadi boleh berkomentar untuk ibadah 2 khusus. Saya sebetulnya sangat rindu bagian di depan ini dilakukan oleh WL, tidak oleh pendeta. Kenapa? Ya karena memang seorang WL itu punya otoritas yang sama. Tadi saya udah ngomong di depan ya. Hamba Tuhan berbicara di mimbar, mewakili Tuhan berfirman. Kita bilang, gue lagi dengar firman Tuhan. Meskipun yang ngomong ini orang gitu kan, tapi kita lagi dengar firman Tuhan. WL kan sama otoritasnya. Dia juga di depan situ mewakili Tuhan memimpin ibadah. Jadi jangan bilang, gue WL, gue nggak inilah. Itu kan tugasnya pendeta. Enggak. Itu tugasnya semua orang yang memimpin di depan, di atas mimbar, untuk memperkatakan firman Tuhan, menyatakan jati diri Allah, dan mengundang umat untuk beribadah, merespons akan jati diri Tuhan Allah. Gitu. Kalau ibadah 1 mungkin susah, nanti jadi komentarnya panjang lebar. Tapi kalau ibadah 2 bolehlah sesekali kita coba. Saya rasa begitu. Kalau ibadah 2 kan, saya nggak tahu teman-teman perhatiin nggak, kalau saya maju ibadah 2 menyampaikan votum dan salam, saya biasanya kasih prolog singkat sedikit. Bapak Ibu, kita punya pilihan di minggu pagi tidur ke mall, tapi kita datang ke sini kenapa? Karena kita tahu sumber pertolongan kita hanya 1, di dalam nama Tuhan. Nah, itu kalimat bisa diucapkan WL sebetulnya, nggak mesti saya yang WL dia mundur terus saya maju kan. Itu langsung aja WL, nggak usah ada yang naik turun. Jadi ibadahnya itu smooth, nggak kelihatan ini kaku, ada liturginya. Ya kita menjadi kelihatan kaku karena orang naik turun mimbar dan lagu itu berhenti gitu loh. Seandainya mau dibuat flow seperti ibadah kontemporer juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu tujuannya apa. Elemennya apa? Nggak mesti kata-katanya tuh kaku.
Ibadah kita di minggu yang pertama di bulan September ini kita mulai dengan saya tidak lagi menyindir siapa-siapa ya, tapi itu realita yang terjadi di ibadah kita. Saya nggak mengatakan itu salah, enggak. Tapi kesannya jadi kaku. Kesannya jadi, ya kok nggak asik gitu loh. Ya, itu style aja. Saya nggak mengatakan itu salah, tapi itu membuat kita terlihat kaku. Kalau di ibadah 2 mau dibuat lebih flow, saya rasa ini boleh oleh WL. Santai aja. Guys, pagi-pagi misalnya temanya hari ini apa ya? Berhala kekuasaannya. Apa ya? Saya belum mikirin sih, tapi saya sedang mencoba memikirkan sekarang. Guys, kita datang minggu pagi kan kita punya kebebasan untuk mau datang ibadah atau online aja gitu ya. Tapi kenapa kita kok kayaknya submit datang? Karena kita tahu kan, kita itu bukan segala-galanya, tapi Tuhan segala-galanya. Kita tidak memberhalakan power gitu, karena temanya kan itu ya, berhala dan kuasa, berhala kekuasaan. Yang berkuasa itu Tuhan, sehingga kita itu perlu submit, kita datang, karena Dia pertolongan kita. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan Tuhan sumber pertolonganku misalnya, lagunya ya pilih gitu kan. Gitu. Jadi saya rindu bagian depan ini WL aja, gak usah pendeta naik turun gitu. Ya fotum dan salam. Salam itu bukan salam ini ya, salam, halo, salam. Salam itu salam rasuli. Di dalam surat-surat Rasul Paulus itu grace and peace to you. Ya, damai sejahtera, apa itu grace? Anugerah dan sejahtera bagimu gitu. Grace and peace. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada sesuatu? Tidak ada? Nah, bagian terakhir ini tadi sudah juga kan? Sudah, itu saja sebetulnya dari saya. Nanti lebih detail pemilihan lagu dan apa itu nanti Pak Riko. Tapi saya menjelaskan secara umum liturgi kita. Ya, liturgi kita. Di bagian depan ada apa, di bagian belakang ada apa, WL tugasnya apa, ya, polanya seperti apa, semua clear ya? Oke, itu aja dari saya. Kak Riko, langsung. Gimana ini? Sedikit aja. Shalom. Selamat siang, selamat hari Minggu. Thank you untuk kesempatannya. Dan juga terima kasih Edward sudah menolong kita memahami ya, liturgi bukan cuma sekadar urutan tanpa makna atau rutinitas ritual agamawi, tetapi satu sapaan dan tanggapan ya, komunikasi antara umat dengan Allah, Allah dengan umat ya, bahkan umat dengan antar umat atau umat dengan dirinya sendiri ya. Oke, slide saya boleh ini tinggal langsung next ya. Oke, ya jadi ya kita mesti sadar ya, banyak sekali jemaat yang datang beribadah, mereka itu rindu bergabung dengan kita dalam pujian penyembahan kepada Tuhan ya. Tetapi tadi Edward mengatakan nih ada satu statement ya, tapi kita tahu bahwa Allah kita maha besar, maka kita memutuskan ya untuk datang ya. Walaupun realitasnya banyak sekali ya mereka yang mau datang beribadah tapi terdistraksi dengan apa? Kredit belum lunas, aduh istri gua sakit, anakku begini begitu ya, ucapan temanku menyakiti hatiku, sehingga kesadaran bahwa kita butuh Tuhan, Tuhan maha besar itu belum tentu jemaat itu punya itu ya, sehingga mereka datang ya bisa jadi karena memang rutinitas aja ya, kalau nggak bergereja nanti orang ngomong apa begitu ya, atau mungkin untuk mengobati guilty feeling karena seminggu ini udah melakukan dosa, berarti hari Minggu ini waktunya untuk diampuni begitu. Sehingga saya pikir sih tadi liturgi kita sudah mendengar penjelasan dari Edward begitu ya. Nah sekarang repertoar kita gimana nih? Ya, kenapa? Karena lagu-lagu itu sebetulnya menunjukkan teologi apa yang kita anut. Allah seperti apa ya? Kalau Allah maha besar, Allah maha agung, maha tinggi begitu ya. Tapi itu kan sebetulnya bisa terlihat dari lagu-lagu yang kita pilih. Ya, sehingga kita nggak boleh puas dengan pemahaman kita yang sekarang begitu ya tentang Allah melalui lagu-lagu ya, sebab kita tahu bahwa di dalam ibadah itu ada dua khotbah. Khotbah pertama dari hamba Tuhan, dari pembicara, khotbah kedua dari lagu-lagu. Ya, lirik itu juga berbicara kepada umat dan umat pun juga berbicara kepada Allah begitu ya. Sehingga penting sekali kita melihat lagi
pemilihan lagu-lagu kita, teman-teman. Ya, di Efesus 5, 19 sampai 20 kita baca 1 2 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi gereja purba itu mereka juga punya jenis lagu-lagu. Mereka menyanyikan mazmur. Ya, kita tahu kitab terpanjang ada berapa? Berapa nomor lagu? 150 lagu yang dinyanyikan begitu. Itu di gereja purba. Ya, tapi yang kedua ternyata juga ada lagu-lagu yang diciptakan, kidung puji-pujian. Itu bahasa Yunaninya humnos, psalmos, humnos, dan juga ada nyanyian rohani. Nyanyian rohani ya yang kita tahu seperti kayak nyanyian-nyanyian spontan ya, nyanyian seperti kayak kami menyembahmu, kami tinggikan engkau. Itu tuh ode ya, itu nyanyian spontan, nyanyian rohani, dan dikatakan bernyanyi bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi memilih lagu, menyanyikannya bersama-sama itu satu perintah. Berkata-katalah seorang dengan yang lain dengan nyanyian, dengan mazmur, dengan humnos, dengan him, dan juga dengan nyanyian rohani. Nah, kita lihat secara umum Saudara ada dua lagu yang sering kali, dua jenis lagu yang kita gunakan dalam ibadah, him dan kontemporer. Ya, tentu saja him itu kita tahu kuno, jadul ya, karena ciri-cirinya itu baitnya banyak dan kita nggak sanggup untuk menghafalnya. Padahal kalau kita mau banyak belajar ya, poin yang kedua, him itu syarat dengan doktrin. Itu bisa bait satunya itu doktrin creation, penciptaan. Bait yang keduanya fallen ya, redemption, penebusan. Bait ketiganya itu consummation, penebusan. Sehingga memang kita bisa melihat kekayaan di lagu-lagu him. Cuma memang masalahnya ya, him itu bahasanya puitis, bahasa yang jadul ya, bahasa seperti pantun yang anak-anak muda Gen Z mungkin nggak bisa tuh menyanyikan him ya, kecuali musiknya di aransemen begitu. Ya, perlu musikalitas karena kadang-kadang nadanya tuh ya, kalau mungkin kita lihat ya, ini dari PPR ya, puji puji Yesuslah juru selamatku segenap ya, perlu musikalitas tinggi ya, memang karena kebanyakan him itu diciptakan di abad ke-16, 17, 18, 19 awal begitu ya. Yang kita banyak sekarang nyanyikan itu him-him modern begitu. Ya, lalu ya ini juga susah nih ya. Rajakanlah Yesus anak domba Allah dan seterusnya. Ya, nah ini di sini. Ya, kalau dinyanyi dengan benar sih, apalagi jemaat bisa satu suara menyanyikannya, itu menjadi satu kekayaan yang indah ya. Nah, berbeda dengan kontemporer ya, pendek. Ya, cuma pengulangan aja, temanya akan kasih Allah. Coba teman-teman cermati semua lagu-lagu kontemporer yang sekarang, itu isinya tentang kasih Allah, pertolongan Allah, kemurahan Allah. Aku memujimu, aku menyembahmu, itu aja. Cuma memang dengan bahasa dan tentu saja melodi ya, aransemen yang berbeda sehingga simple ya, tidak puitis ya, spontan ya, ungkapan yang spontan sehingga anak-anak muda mungkin lebih suka ya menyanyikan lagu kontemporer daripada him ya, dan mudah dinyanyikan. Nah, salah satu kelebihan him itu diciptakan kebanyakan berdasarkan pengalaman iman. Ya, misalnya lagu It Is Well With My Soul ya, atau lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh ya, Great Is Thy Faithfulness, itu diciptakan berdasarkan pengalaman pribadi si penciptanya. Kontemporer juga ada sih yang berdasarkan pengalaman, tetapi kebanyakan sekarang diciptakan berdasarkan kebutuhan. Ya, kita butuh lagu baru, nyanyikanlah nyanyian baru ya, sehingga tren ya, NDC terus mengeluarkan album baru, JPCC mengeluarkan album baru, yang saya sebetulnya juga tantang ya, harusnya gereja kita juga kalau yang bisa ciptain lagu ya, istrinya si Vian waktu itu, ini dua suami istri ini pencipta lagu nih, lagu-lagunya bagus-bagus. Nah, nyanyikan menjadi nyanyian jemaat, itu menjadi satu kekayaan yang saya pikir warisan iman ya untuk anak-anak kita ya. Oke William, ciptakan banyak lagu bro. Oke. Jadi memang ini sekilas ya. Lalu contoh-contohnya sudah. Nah, sekarang kriteria memilih lagu. Ini cuma review aja ya Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama, lagu-lagu yang kita pilih hendaklah Christ Center, God Center.
yang fokus, yang berpusatkan kepada Allah. Lagu-lagu yang bukan fokus pada aku begitu ya, sehingga dari syair, lirik, kata-katanya tuh kita sadar bahwa ini adalah satu komunikasi, satu doa yang dinyanyikan, pengakuan iman, satu respons, komitmen kepada Tuhan begitu. Jadi Christ center. Lalu syair dan melodinya harus jelas dong. Ya, jadi bukan cuma melodinya bagus, tetapi syairnya juga harusnya bagus juga ya. Saya kasih beberapa lagu ya, misalnya teman-teman, ya ini melodinya bagus sekali dan ini sudah legend banget ya lagunya ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tapi saudara kalau lihat liriknya ada yang aneh gak? Bait 1, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Sekilas enggak ya? Tapi kalau orang teliti ya sudah jadi bejana, ya bejananya udah jadi. Mau dibentuk jadi apa? Begitu. Nah ini oke, mungkin ini bahasa puitis, is oke lah. Ya, tapi bagian refrennya, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kalimat verbal pasif, disempurnakan Yesus, tapi dikaitkan dengan Yesus. Berarti kita dan Yesus sama-sama disempurnakan. Nah, padahal Yesus sempurna begitu. Nah, jadi memang kadang-kala kita dilema juga ya. Lagunya familiar, enak, menyentuh ya, tetapi kita mesti lihat ya, apakah ini syair dan melodinya jelas. Melodi jelas, oke lah. Tapi syairnya. Nah, kalau orang saksi Yehova menyanyikan lagu ini, mereka akan mengatakan, betul kan? Yesus bukan Tuhan. Yesus perlu disempurnakan sama seperti kita. Nah, dilema seperti ini ya kadang-kadang membuat kita ya udahlah, gimana? Pilihannya 2, jangan pakai atau ganti lagu. Atau kalaupun pakai kita jelasin nanti ke jemaat, cuma akhirnya jadinya wasting time banget. Mendingan pilih lagu-lagu yang lain yang mirip seperti ini. Contoh, Tuhan ku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Ya, kuduskan hingga tulus selalu agar aku menyenangkanmu itu kerinduanku. Ya, jadi lagu-lagu seperti ini bukan berarti saya mengatakan, oh ini penciptanya sesat atau salah atau apa. Ya, tapi kita harus mengerti ini. Ya, saya sebetulnya lewatin ini juga nih ya teman-teman ya. Singing with understanding. Ya, karena Paulus ngomong dalam 1 Korintus 14 ayat 15, kita baca sama-sama. Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Singing with understanding. Ya, jadi pemahaman-pemahaman ini menolong kita sih bisa memilih lagu dengan baik ya. Dan kalau misalnya lagu A, kita pikir wah lagu ini kayaknya syairnya tidak biblical, secara teologis dipertanyakan. Ya udah, pilih lagu yang lain. Ada banyak sekali lagu-lagu yang hampir satu tema begitu. Cuma masalahnya kita mau belajar atau enggak. Begitu. Menantang iman, ya jangan pilih lagu-lagu yang mempertanyakan Tuhan masihkah, ini lagu jadul ya, masihkah gerangan doaku kau terima. Ini lagu jadul banget sih emang, lagunya Victor Huta Barat begitu ya. Ya tapi kadang-kadang ada lagu-lagu yang mempertanyakan, ya apakah aku ditebus, apakah aku diampuni begitu. Nah carilah lagu-lagu yang memang itu menantang dan juga menyatakan keyakinan iman kita, begitu. Ya, biblical ya, tentu saja aspek keindahan estetik itu perlu sekali kita cermati. Makanya saya menyarankan ketika milih lagu jangan pada waktu udah capek, udah lelah dan cuma menyisakan sedikit waktu cuma untuk buka
repertoire kita, buku lagu, atau cari di YouTube, googling begitu ya, itu kasih waktu yang cukup panjang untuk itu ya. Dan juga doakan Tuhan, liturgi sudah ada, dan untuk mengimplementasikan jemaat yang berpartisipasi menyembah Tuhan, aku akan libatkan mereka dengan puji-pujian. Aku akan pilih lagu, Tuhan tolong beri hikmat, bijaksana, kepekaan. Begitu. Oke, ini memilih lagu. Lalu teman-teman, interpretasi lagu ya, di dalam memilih lagu ya tentu saja kita mesti melihat ya, liriknya kita coba pelajari ya secara teologis, biblika, doktrinal ya, apakah jelas atau tidak. Lalu makna rohani ya, dan lagu-lagu yang kita pilih ini itu bentuk komunikasi siapa? Tuhan dengan jemaat, jemaat dengan Tuhan, atau gimana? Kayak waktu itu si Deborah kan pilih lagu yang Aku Tuhan Semesta ya. Edward nanya sama saya, Kak ini harusnya ada yang solo di depan. Aku Tuhan Semesta. Kenapa? Karena seolah Tuhan sendiri yang ngomong. Jeritanmu ku dengar, baru respon jemaat, ini aku, utus aku. Nah ini maknanya itu kita mesti tahu dulu tuh ya. Lalu antara jemaat dengan Tuhan, jemaat dengan jemaat itu biasanya lagu-lagu fellowship ya. Misalnya ya, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Itu tentang apa? Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Itu kalimat apa? Kalimat apa nih? Kalimat doa, pujian, permohonan atau apa? Iya permohonan. Kalimat doa, pujian, atau fellowship, pernyataan persekutuan saudara seiman. Kalimatnya ya, perhatikan. Satukanlah, doa. Makanya ketika kita nyanyikan, mari kita nyanyikan bersama pujian satukanlah hati kami. Satukanlah, silakan bersalam-salaman, hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan. Nah, saudara ngerti yang saya maksud ya? Makna rohani dan komunikasi dari lagu itu kita mesti tahu, supaya kita bisa mengajak, saudara mari kita nyanyikan ini menjadi doa kita. Nah, mereka sambil nyanyi sambil doa. Tapi pas refrain, ya boleh silakan bersalam-salaman begitu ya. Bergandengan tangan, bersalam-salaman dalam satu kasih dengan bersalam-salaman dengan satu iman, saling mengasihi. Ya, jadi verse sama refrain ternyata beda ya pemaknaan. Penerapannya juga, eksekusinya harusnya beda juga begitu. Ya, jadi jangan salah teman-teman. Ya, lalu jemaat dengan dirinya sendiri ya, ada lagu-lagu yang tadi lagu pertama, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, itu komunikasi kita dengan siapa? Dengan Tuhan ya. Ya, tapi mungkin saya lihat yang depan itu lebih kepada diri sendiri. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Pas refrain baru, inilah yang ku punya hati sebagai hamba. Ya, jadi ini penting sekali ya interpretasi lagu ya. Lalu saudara baru aplikasinya bandingkan dengan melodinya, apakah melodi dan syairnya oke. Ada lagu-lagu yang syairnya bagus, melodinya nggak oke, nggak bagus. Nggak enak begitu ya, ya pilihlah lagu-lagu yang lain ya. Temponya gimana, harmonisasi musik keseluruhan, aransemen dan sebagainya ya. Oke, nah ini saya kasih beberapa contoh juga ya, misalnya lagu How Great Is Our God ya, udah familiar buat kita ya, tetapi ada bagian bait 2 ya, Father, Spirit, Son. Kalau secara ordo Tritunggal ya harusnya Father, Son, Holy Spirit. Ya cuma karena itu demi menyesuaikan sama melodinya ya, Father, Spirit, Son. Nah kalau kita sendiri nggak yakin pilih lagu itu ya nggak apa-apa. Tapi dalam hal ini saya mengatakan kalau yakin ya nggak apa-apa. Ya karena memang Alkitab nggak pernah menyebut Bapa, Roh, dan Yesus. Selalu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ya ini penting sekali kita pelajari supaya seiring dengan pelayanan yang semakin bertambah, kita juga makin bertumbuh dong ya, secara rohani ya. Oke, nah pilihlah lagu sesuai dengan tema dan komponen liturgi. Artinya kami ya, saya teman-teman di sini mengimbau Bapak Ibu Saudara, pilihlah lagu pembukaan untuk pembukaan, lagu pengakuan dosa untuk pengakuan dosa. Praise and worship ya untuk komponen itu. Lagu pengucapan syukur persembahan ya untuk lagu persembahan pengucapan syukur. Lagu pengutusan juga begitu, jadi jangan dibalik. Nanti mari kita mengakhiri ibadah kita, mari kita nyanyikan Satukanlah Hati Kami untuk memuji. Atau mari kita mengawali ibadah kita, saya mengajak saudara bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita sembah Dia, mari kita nyanyikan Kami Rendahkan Diri. Jadikan kami satu seperti kerinduan. Itu sebetulnya kalimat pengutusan di akhir. Ya, jadi kita mesti pilih lagu sesuai komponen liturgi. Ya. Lalu ini penting nih, buatlah alur ibadah yang menguatkan tema. Jadi lagu-lagu yang kita pilih itu harusnya tidak terpisah atau pilihan random yang nggak ada benang merahnya begitu. Ya, saya yakin beberapa di antara kita yang jadi worship leader tuh jago banget ya milih lagu ya. Kadang-kadang kalau saya ibadah gitu ya, MC-nya bapak ini, ibu ini tuh, kok kayak makin menguatkan pesan khotbah tuh, ya, karena pilihan lagu. Nah, saya akan kasih beberapa contoh ya. Misalnya ya, untuk Kita dan Berhala Pengakuan. Ini untuk ibadah kapan nih? 2 minggu lagi kayaknya Pak ya. Ya, nah kita bisa pilih lagu pembukaan ya, karena di GKMI Anugerah kira-kira 5-6 lagu ya, 5 lagu ya. Datanglah dan bertakhta. Oh ini bagian awal itu pembukaan ibadah, kesadaran bahwa Allah bertakhta di atas segalanya, maka kita mau menyanyikan kebesarannya. Great is our God ya. Lalu fotum, salam. Nah ini bisa pujian dan penyembahan, bisa pakai lagu Oleh Darah Yesus ya, satu pengakuan iman juga bahwa aku bebas. Bebas dari mana? Dari ini ya. Jadi memang mengarah kepada iman, kepada tema, Oleh darah Yesus ku bebas, ku menang ya. Lalu sebelum firman itu bisa seperti yang kau ingini. Ya ini mungkin bisa di switch ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama ya, yang sia-sia. Lalu masuk ini mungkin bisa di medley. Lalu power of your love, kuasa kasihmu ya, ku datang Tuhan ya. Bait yang kedua minta dicelikan ya hati dan pikiran kita ya. Dan akhirnya bagian akhir, all the glory must be to the Lord ya. Ya ini mungkin belum banyak yang familiar ya, tapi ada lagu-lagu yang bertemakan Soli Deo Gloria supaya kita nggak lagi mengejar pengakuan akan diri sendiri. Nah ini beberapa contoh, atau misalnya Kita dan Berhala Kenyamanan ya, kita bisa mulai dengan the goodness of God ya, kita memuji Allah akan kebaikannya, lalu menyembah Dia yang maha kuasa, maha mulia. Lalu tempat yang tinggi itu Michael Panjaitan join sama siapa itu ada kata Tuhan ingin aku keluar dari kenyamanan. Nah, itu sesuai itu dengan tema tuh ya. Lagunya juga enak tuh, bagus. Lalu masuk sebelum firman, murnikanku ya. Murnikanku, Tuhanku datang tertunduk malu. Na hatiku, inilah aku. Engkau lihat ke dalam hatiku, terus inilah aku anakmu. Namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri ya, dan menghindari penderitaan gitu. Padahal maunya itu kita menyatu dengan Tuhan. Lalu I'd rather have Jesus itu yang ada di opsi pujian ya. Sebetulnya Pak Prana juga sudah banyak sekali membantu ya dengan puji-pujian yang sebetulnya kita ya harusnya bantuin juga ya, tapi gue suka nggak ada waktu Pak untuk nyari-nyari gitu. Pak Prana hebat loh, bisa dapetin lagu-lagu dengan kata-kata kunci tertentu, itu sangat menolong.
Walaupun sebetulnya ya Pak ya di luar pujian opsi pujian yang ada, saudara bisa pilih itu kalau dapat yang memang makin kepada tema. Nah, tapi yang saya maksud itu alurnya saudara mesti dapat tuh ya. Jadi misalnya begini, tema tentang kasih Allah, maka responsnya adalah aku bersyukur. Kalau temanya adalah hidup kita sudah diampuni, maka lagu berikutnya itu temanya supaya ngalur itu adalah hidup kudus, hidup jujur, hidup menyenangkanmu, begitu. Ya, jadi ada alur atau benang merah. Nah, dalam pemilihan lagu ya ada 4 kategori yang jangan pakai, yaitu tadi yang tidak berpusatkan kepada Allah, yang berpusatnya pada diri, yang kategori ada beberapa lagu yang cocok dinyanyikan untuk pribadi. Misalnya bagaikan bejana. Kalau itu dinyanyikan untuk praise and worship pribadi, ya, lagi saat teduh, pakai gitar, nyanyi bagaikan bejana, it's okay. Kenapa? Karena kita tahu maknanya, aku tidak sempurna, Yesus sempurna. Maka aku mau disempurnakan ke arah Kristus, ke arah Yesus yang sudah sempurna. Itu silakan aja. Ya, lalu ada kategori yang bisa pakai, ya, atau kategori yang harus dipakai. Kenapa? Karena memenuhi syarat, ya, kriteria tadi. Nah, ini contoh ya, saudara ya, lagu yang tadi kita nyanyikan. Saya menyarankan begini, saudara. Ada lagu-lagu yang cocok dinyanyikan secara korporat. Itu dinyanyikan secara massal, komunal oleh jemaat. Tapi ada juga lagu-lagu yang cocoknya kita nyanyikan secara pribadi. Nah, untuk lagu kategori pribadi tadi, ya jangan dipakai untuk jemaat. Ya, tapi untuk lagu-lagu tertentu ya, kalau memang cocok ya, bisa minta solo singer menyanyikan lagu itu, lalu jemaat nanti merespons medley dengan lagu yang lain. Ya, itu lebih powerful ya. Impact-nya dibandingkan kalau nah ini ya tadi kan saya katakan ya, lagu yang baik adalah yang fokus on God, Christ center atau God center. Nah, kalau lihat lagu ini, ya lagu yang saya menghormati penciptanya dan saya juga menghargai kalau saudara suka begitu ya. Tapi kalau lihat dari berapa kali kata aku, ada berapa? Coba saudara itu. Hampir setiap kalimat ada ya, 5-6 kali ya kata aku ya. Saya menyarankan untuk lagu-lagu bertemakan pelayanan, ya mungkin pilih lagu yang misalnya kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, dan seterusnya. Ya, yang memang lebih banyak tuh kata kami ya, atau ya Tuhannya, begitu. Walaupun saya nggak mengatakan lagu ini nggak memenuhi syarat ya, silakan. Tapi ada banyak sekali lagu-lagu pilihan dengan tema yang sama, yang fokus on God ya, sehingga kita lebih baik pilih lagu-lagu seperti itu. Ya, oke. Nah ini beberapa contoh ya. Di GKMI Anugerah saya mengamati, kadangkala orang itu di akhir ibadah ya seringkali menyanyikannya itu lagu pujian yang di awal dipindah ke belakang. Ya memang lebih asik ya Bu ya, karena lagunya jadinya lebih minimalis ya Bu ya. Jadi pemusiknya juga pemusiknya juga mungkin nggak terlalu banyak lagu. Jadi minimalis, pemusik nggak kebanyakan lagu katanya. Iya iya. Nah tapi Kita memang nggak mau sebetulnya kadang. iya iya. Betul. Tapi kan saya lihat Ibu Olive menggeleng. Alasan Ibu apa Bu? Kenapa nggak boleh Bu? Nggak bisa. Kenapa? Tidak sesuai. Nggak sesuai. Tidak bagiannya kan. Bagaimana pemutusan di awal kita pakai gitu. Iya. Saya nggak pernah pakai. Maaf aja sekali diperintahkan untuk itu, mending ada di WA. Oke. Iya. Nanti saya nggak bisa. Iya oke. Dan saya kalau duduk mendengarkan orang mengulang lagi, nggak cocok banget gitu. Iya. Aneh banget gitu kan. Ya karena saya tahu, karena saya belajar. Saya berterima kasih hari ini ada banyak hal yang baru buat saya. Saya ikut retreat worship leader sudah beberapa kali. Wow. Tapi hari ini saya
Oke. sekali baik dari Pak Bapak dan Pak Pram. Iya, thank you Bu. Ya, jadi memang untuk kategori lagu-lagu pengutusan, memang yang temanya itu komitmen menaati firman. Tadi Edward juga udah menekankan itu, ya. Menjadi saksi. Lalu keyakinan iman, ya, pemeliharaan Tuhan, jaminan akan pemeliharaan Tuhan. Jadi memang itu yang harusnya mengutus jemaat sehingga mereka pulang itu pulang, oh ya, aku harus jadi saksi. Aku mesti melakukan ini, aku mesti tinggalkan dosa, aku mesti berubah, aku mesti ini dan itu. Nah, beberapa lagu ya yang bisa dipakai, ini beberapa contoh aja ya. Ya, misalnya lagu-lagu keyakinan iman seperti Engkaulah perisaiku, ku akan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, karena Yesus. Itu boleh. Ya, kenapa? Karena isinya itu bukan praise and worship. Bukan lagi memuji mengagungkan Allah. Ya, atau ini udah obviously banget ya. Kita harus membawa berita, ku suka mengabarkan. Tapi Mazmur ini juga bisa nih. Ya, karena kebanyakan lagu-lagu pengutusan itu juga keyakinan iman. Tuhan memelihara, Tuhan berkuasa, ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku, ya. Hanya padamu hatiku percaya. Ya, bahkan lagu itu kalau untuk praise gak cocok. Karena isinya memang mengatakan keyakinan iman kepada Tuhan yang adalah gunung batu, benteng hidup dan sebagainya. Waktu Tuhan, ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya, karena beberapa keyakinan iman. Nah, kenapa ini saya kategorikan di lagu pengutusan? Karena biasanya abis firman itu kalau nggak ada perjamuan, ya, kadang-kadang kita langsung pengumum warta, langsung persembahan begitu ya. Tapi kalaupun ada yang mau memilih menyanyikan lagu setelah firman, bisa lagu-lagu pengutusan, lagu respons atau pengutusan. Ya, jadi lagu waktu Tuhan, ku percaya janjimu ajaib, ya. Walau 1000 rebah, ini juga nih satu lagu-lagu yang menguatkan keyakinan iman, ya, termasuk lebih dari pemenang, ya, bersama keluargaku, komitmen tentang keluarga begitu. Ya, oke, ini beberapa skenario atau alur dalam ibadah, ya, misalnya iman versus kepahitan. Ini yang udah pernah saya ini ya, waktu saya pas WL begitu. Nah, temanya sebetulnya ini, Yesus tidak berubah, Yesus berdaulat, maka lagu Kau Tetap Allah. Ya, dan ketika Allah di pihak kita, ya, siapa yang bisa melawan kita? Nggak ada. Ya, maka Yesus Raja segala raja itu jadi penekanan, ya. Laguku diberi kuasa, ya. Lagu ketiga masuk ke penyembahan, ya. Kalau di sebelumnya Yesus Raja segala raja, maka dilanjutkan Yesus nama segala nama, Beautiful Savior. Ini juga lagu penyembahan. Lalu masuk ke dalam khotbah, persiapannya kesadaran kita perlu Tuhan. Nah, kemarin prolog saya itu saya bilang begini, sebetulnya kedahsyatan Allah, ya, ketidakberubahan Kristus itu kita rasakan bukan cuma lewat mujizat atau jawaban doa, tapi lewat perasaan kebutuhan kita bahwa kita memang butuh Dia. Nah, itu juga bisa jadi prolog, ya. Jadi ketika saudara menyusun ini tuh harusnya juga prolognya, kalimat transisinya itu juga ada benang merah, ya. Itu akan, dan ini seni sih ya teman-teman ya. Ini seni. Dan kalau kita memang suka seni, kita akan senang melakukannya. Tapi kalau enggak, ya udah kita manual aja deh, kita ya ikut aja ya. Dan terakhir khotbah, ya ini kan sesuai, ini iman versus kepahitan. Ini rekomendasi Pak Prana. Saya tadinya tidak mau pilih lagu itu karena lagu yang Pak Prana kirim itu, aduh jadul banget ya. Tapi kalau ini saya kasih tips teman-teman ya. Kalau ada teman-teman harus pilih lagu hymn, tapi jadul banget melodinya. Nah, teman-teman jangan susah, teman-teman. Cari di YouTube versi bahasa Inggrisnya dan temukan aransemennya yang tepat untuk lagu itu. Jadi lagu hymn tapi rasa kontemporer. Ya, jadi jangan ini ya, jangan
terbentur. Oke, ini lewatin aja, waktunya nggak ada. Ini terakhir, ini bagaimana menyusun prolog yang baik. Tadi saya katakan ya, jemaat datang, mereka sebagian merindukan untuk bersekutu dengan Tuhan, tapi terdistraksi dengan banyak urusan. Sebagian lagi nggak siap berjumpa dengan Tuhan. Bahkan mungkin nggak rindu datang kepada Tuhan. Sehingga mereka perlu ditolong, ya, disiapkan secara hati, pikiran, jiwa mereka. Ya, secara psikologikal teman-teman, prolog ini sangat menolong. Mulai dari salam pembuka, ya, dan salam pembuka itu mengarahkan hati jemaat, ya, kepada Tuhan. Mereka sadar bukan cuma lewat Spotify, tetapi lewat kehadiran kita, senyum, sapa, salam. Itu akan menolong jemaat mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan jangan lupa, ya, pilih ayat ajakan beribadah yang tepat. Jadi tadi Edward sudah mengawali dengan pembukaan. Pembukaan itu sangat penting untuk memulai ibadah, menolong orang mengarahkan hati kepada Tuhan. Contoh aja nih ya, misalnya Shalom saudara yang dikasih Tuhan, atau Bapak Ibu, saudara, pemuda, anak-anak begitu ya. Selamat pagi, selamat beribadah di GKMI Anugerah. Ini William yang suka pakai ini. Selamat datang di GKMI Anugerah. Welcome GKMI Anugerah. Saya suka ngikutin tuh. Kiranya ibadah kita pagi ini menjadi satu momentum perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Syukur untuk satu minggu yang kita... Ini terlalu panjang ya saudara ya. Syukur untuk setiap berkat rohani dan seterusnya. Tapi kasih setia Tuhan dan anugerahnya tidak pernah beranjak dari hidup kita. Nah ini ayat yang kutip ya, tidak menyebutkan ayatnya nggak apa-apa, tetapi ini bisa jadi satu statement meneguhkan prolog kita ya. Yesus Kristus tetap sama dulu, kini dan selamanya. Dialah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan Hanya Kau Tuhan. Ya, ya, dan seterusnya ini diambil dari Wahyu ya. Salam sejahtera, bisa juga ya kita pakai welcome ya, seperti majelis jemaat dan hamba Tuhan menyambut saudara yang telah hadir di hadapan Tuhan. Mari kita bla bla bla. Oke, ada kalimat klise yang sering kali muncul nih. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau mengagungkan Dia. Kita mau. Saya usul diganti. Marilah. Kenapa? Karena kini kita lagi leading worship nih. Ya, kita lagi memimpin, walaupun tetap Yesus adalah imam besar kita, tapi pakai kata marilah lebih kuat daripada kita mau. Karena kita mau itu statement. Kita mesti bernada imperatif dong. Ya, mari kita datang menghadap Tuhan. Mari kita puji, kita agungkan Dia. Mari kita arahkan hati kita kepadanya. Ya, jadi pakai kata-kata itu, buka hati pikiran kita. Ini kutipan dari Wahyu pasal 5. Mari bersama-sama memuji Kristus yang berkuasa dan layak menerima segala kemuliaan sebab Dia adalah anak domba yang sempurna yang membawa keselamatan bagi kita semua. Dan seterusnya, ini juga bisa kutip Roma 12 ayat 1 ya. Ini beberapa ayat ajakan ibadah, saudara. Walaupun ada nats pembimbing, tapi kebanyakan nats pembimbing itu berkaitan dengan tema yang dikhotbahkan. Tapi perlu sebelum votum dan salam itu menciptakan kesadaran bahwa ibadah ini inisiatif Allah, bukan inisiatif kita. Lalu ketika jemaat sudah berkumpul, mari kita memuliakan Tuhan bersama-sama, begitu ya. Jadi saudara bisa bacakan ya, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, atau marilah saudara dan saya kita bersama-sama memuliakan Allah, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Itu ayat di awal. Ya, atau Tuhan itu pengasih dan penyayang ya, saudara nanti baca ya. Ini juga powerful nih. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Ya, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ini kalau udah kayak begini saudara, intonasi, artikulasi itu juga memegang peranan penting saudara. Makanya latihan di depan cermin itu sangat oke. Kalau saudara lagi sendirian, nggak ada yang menilai gitu ya, rekam. Ya, habis itu saudara nilai sendiri bagaimana senyumnya, oke, ya, suaranya jelas, ya, tinggi rendahnya dan sebagainya. Lalu pimpin doa singkat yang baik ya. Ada MC yang suka pimpin doa di awal ya, atau di tengah, atau sebelum penyembahan itu oke saja ya saudara ya. Lalu
Oke, caranya gimana? Ini terakhir ya, ini beberapa contoh aja. Bacakan 1, 2, atau 3 baris syair. Ya, kalau lagu ini kita tahu ya, change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Biarlah pujian ini menjadi seruan kita kepada Tuhan. Prolognya cuma gitu doang. Bacain 1, 2 syair lagu ya, atau parafrasekan. Ya, biasanya lagu-lagu himnal itu susah ya kalau kita bacakan 1, 2, 3 karena kalimatnya puitis banget. Ya, kita bisa ya, salib adalah kebodohan bagi dunia, tapi hikmat Allah yang menyelamatkan orang percaya. Mari memuji Allah karena hikmatnya yang besar. To God be the glory. To God be the glory. Great things He has done, dan seterusnya. Ya, atau beri interpretasi lagu. Ya, ini kita bisa bertanya ya. Kalau bisa statement-statement kita dialogis, bukan monolog. Makanya kata kita mau itu diganti aja dengan kata marilah. Ya, saudaraku, siapa yang seperti Tuhan dan Allah kita, penyelamat kita Yesus Kristus? Sungguh tidak ada yang sebanding dengan Dia, pencipta, penyelamat, gunung batu, raja kita. Jadi atribut-atributnya itu ditonjolin. Tahu dari mana? Dari syair lagu. Ya, ditonjolin, dan marilah kita berdiri untuk bersorak memuji Dia. Shout to the Lord. Ya, prolog. Saudara udah tahu, ini saya cuma review aja ya. Ya, lalu ceritakan sejarah singkat lagu juga oke. Ya, sekali waktu Fanny J. Crosby dia kehabisan bahan makanan dan dia hanya berdoa kepada Tuhan supaya dia bisa cukup makan pada hari itu. Begitu selesai berdoa, dia mendengar pintu diketok dan seorang jemaat di gereja memberikan sekantong gandum kepadanya. Sehingga hari itu dia bisa makan. Dia segera menuliskan syair, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Dan Joseph Knapp memberikan melodinya. Ya, saudara mungkin punya pengalaman yang serupa ketika saudara berdoa, Tuhan langsung menjawab. Mari kita memuji Tuhan. Ya, nah, ini bisa jadi prolog juga ya, saudara ya. Ya, atau saudara bisa juga langsung aja baca isi Alkitab. Ya, ini lagu Satu Hal Yang Kurindu. Atau saudara, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah Kristus yang tidak bercacat. Marilah kita menyanyikan pujian ini seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana. Ya, jadi membacakan ayat Alkitab ya, atau cara terakhir ini ceritakan pengalaman pribadi. Ya, saudara punya pengalaman iman, ya saudara, dan saya menyarankan semua prolog itu saudara catat, saudara hafal. Tapi ya kalau bisa saudara mencatat supaya saudara tahu, oh, 8 kalimat kepanjangan, dipangkas saya jadi 6 kalimat atau 4 kalimat, itu better. Ya, jadi saudara, ini cara untuk memilih lagu ya, melengkapi liturgi yang sudah ada, lalu bagaimana kita mengajak jemaat lewat kalimat transisi ataupun prolog, kalimat motivasi, ajakan yang bagus, yang biblical. Oke, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu Saudara? Pak, boleh kita tadi slide yang tentang yang ada tadi berhala kenyamanan, Pak. Satu slide. Jadi ada song list. Oke. Aku kasih lagu tuh. Lagu pertama itu lagu cepat tuh, Pak. Aku mencoba. Oh iya. Ya kan? Nah, jadi it's good juga tadi dari Edward nyampein bahwa ibadah 2 boleh tuh. Wah, ini hamba Tuhannya udah ngasih kan, aso ya. Untuk nggak usah pakai fotum salam. Nah, mungkin ibadah 1 jangan deh, ya kan. Ibadah 2 kalau dikasih mantep tuh. Nah, biasanya emang betul lagu itu flow-nya ibadah kita suka bisa choppy gitu. Choppy itu jadi kayak putus gitu. Jadi bisa lagu pertama, makanya lagunya slow dulu. Kenapa? Karena habis itu fotum salam tuh. Karena bakal choppy banget kalau ini datang lagu cepet kan. Wait, mari kita menuju Tuhan. Terus habis itu ya mari kita fotum salam. Nah, tapi kalau bisa fotum salam tadi yang Edward bilang WL aja. I think it's gonna be fun. Karena ya tentu kita semua kan coba lihat gereja lain ya. Itu aku lihat ada yang mana mereka itu jadi di fotum salam atau kayak pendetanya ngomong tuh di awal duluan. Dia bacain Alkitab segala macam itu kan. Abis itu langsung WL. Nah, WL bisa tuh mau lagu cepet kayak mau lagu pelan tapi nggak choppy. Jalan terus sampai kelar baru terus firman Tuhan. Nah,
Mungkin dari sini Pak ya, Datang Jadi lagu cepet. Oleh dari Yesus Kembali itu lagu pelan ya? Ya, darah pelan. Pelan. Oke. Terus seperti yang kau ini? Bebas, bukan dengan barang Udah lagu pelan berarti Pak ya. Terus habis itu sebelum firman lagu yang mana? Hold me close, let your Powerful Love. Berarti di sini songlist ini yang cepet lagu pertama doang berarti Pak ya? Iya. Oke. Nah pertanyaanku nanti kalau jadi WL aku mau coba ibadah 2. Kira-kira votum salamnya kalau yang WL yang pimpin itu kayak apa ngomongnya Pak? Oke. Gitu. Ya, oke. Tapi nanggapin yang dulu ya soal lagu cepat. Pendapat saya secara pribadi, hilangkan aja stigma bahwa lagu pertama pembukaan itu harus lambat, nggak harus. Tapi lagu cepat yang memang mengarahkan orang untuk datang kepada Tuhan beribadah atau ajakan beribadah kepada Tuhan itu boleh aja dipilih ya. Nanti gimana untuk meneduhkan untuk masuk ke votum dan salam, nggak ada masalah kalau musik berhenti ya, jemaat dalam posisi berdiri ya, kita tetap bisa melanjutkan begitu ya dengan oke, masuk ke statement. Saudaraku, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan satu pengakuan bahwa ibadah persekutuan kita pada hari ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi votum dan salam itu lu bisa ngomongin itu mengalir aja, dan setelah itu masuk kepada mulia bagi Bapa. Tapi jomplang nggak sih Pak? Bisa ketolong kalau si hamba Tuhannya itu nggak langsung di-downin banget tuh. Kan tadi kan lagu cepat, kalau misalnya bisa juga hamba Tuhan itu startnya di atas waktu ngomong. Yeah. Ya Tuhan terima kasih, gitu. Terus dia bawa ke bawah boleh tuh. Tapi biasa tuh benar-benar udah. Terus udah gitu dia minta musiknya diam lagi, udah diam. Dari bawah tuh, Iya. Gitu, susah Pak. Iya. Memang di lapangan sih ya, lo nggak di lapangan daripada ya kita yang di tempat ini. Kenapa Bu? Mungkin sebelum lanjut ya, saya tuh berterima kasih sekali untuk acara ini. Saya bela-belain sampai saya datang terus saya cancel yang lainnya. Iya. Sedih sekali gitu. Ini bersyukur 3 majelis ini bisa hadir. Saya saran ini, mungkin acara seperti ini bisa dibuat majelis dulu tuh yang perlu dengar Pak. Majelis dulu semua dengar. Habis itu tema seperti ini boleh dibawa ke umum supaya jemaat tahu, supaya beban WL itu tidak berat. WL ini dikasih beban berat seperti ini, nanti kalau misalkan maaf ya saya yang praktekin, hancur lagi saya Pak, finish saya. Komplain. Habis, bukan dikomplain, difinishkan. Iya. Difinishkan Pak. Ya, jadi ini bagus sekali. Hamba Tuhan semuanya harus tahu mestinya. Apalagi hamba Tuhan masih harus tahu, majelisnya semua. Saya pikir ini harus tahu dulu ini bagian dedengkotnya ini harus tahu dulu. Terus habis itu baru jemaatnya. Nah sekarang kayak William tadi bagus sekali mau praktekkan. Mungkin William kalau praktek tidak apa, tapi orang lain praktek belum tentu bisa. Belum tentu majelis bisa oke. Ya. Nah terus tentang tadi ini ngomongin gimana ini lagunya, sebelum ribet soal lagunya bagaimana dan fotonya anjlok, itu pasti anjlok. Makanya kenapa pilihnya selalu yang lembut. Dan parahnya Pak, maaf ya kalau nggak salah ya Pak Prana, ini zaman Bahila ini. Ini karena jemaat itu datangnya terlambat. Datangnya suka terlambat. Oke, kasih lagu aja dulu. Wah, itu sedih itu saya waktu itu. Jadi ini lagu untuk apa gitu? Iya. Pasang lagu is okay. Tetapi setelah ada lagu, terus kesini-sininya akhirnya juga lagu tetap dipakai. Dulunya kan tidak ada lagu duluan. Dulu langsung votum salam. Karena seringkali terlambat. Terus dikasih lagu dulu, terus baru votum dan salam. Baru resmi. Tetapi kebelakangan ini langsung akhirnya jadinya liturginya begitu. Iya. Itu yang saya tahu. Iya. Nah jadi kita ngomongin soal lagu ini, mari kembali dulu, majelisnya maunya gimana, baru kita jalan. Anda yang sudah tahu, silakan. Iya. Itu rasanya lebih baik. Oke, thank you Bu Olive. Ya, kalau begitu saya lanjutin yang tadi William ya. Bro, kalau begitu untuk jadi jangan pilih lagu yang cepat di awal.
supaya nanti masuk ke votum dan salamnya tidak ini. Tapi yang ibadah satu gua nggak mau pakai, cuma ibadah dua kan boleh, bisa nanti yang khotbah kuat dulu. Kita udah kali ngomong kuat belum masuk salam dua aja kan bisa tuh. Nah gimana caranya WA-nya votum salam, kan votum salam penting ya tadi mengajak gitu kan. Terus tapi kan kalau yang sekarang berarti kita ada lagu mulia dan bagi Bapak. Ibadah dua tuh masih ada nggak mulia bagi Bapak? Sebetulnya kita tidak perlu terpaku dengan loud and clear. Jadi yang dilihat kan esensinya. Lagu Mulia Bagi Bapa itu apa sih? Itu kan merespons terhadap identitas jati diri Allah sebagai sumber pertolongan kan sebetulnya. Jadi kalau dia udah votum salam terus dia mau langsung pujian yang sifatnya itu mengagungkan Tuhan, itu boleh. Jadi nggak perlu harus Mulia Bagi Bapa, lagu lain pun boleh. Iya, lagu lain bisa. Pujian lain pun. Nah kalau itu saya angkat tangan ini. Ya. Ya. Ya, kalau gue usul mungkin, tapi nanti Pak Pranah tanggapin ya. Ya, misalnya lagu Mulia Bagi Bapa itu kita ganti dengan lagu Majesty, atau misalnya lagu Mulia Sembara. Lagu lain is okay, nggak apa-apa itu karena esensinya kan sama kan, doksologi, pujian kepada Allah Tritunggal atau ya Allah sebagai Raja yang Maha Besar. Boleh benar banget ya. Kita mendingan Pak Pranah minta tolong bahas ini sama karena gue pernah nanya ke Pak Febri. Lu boleh tukar balik nggak apa-apa deh. Tapi yang lagu yang Mulia Bagi Bapak sama yang terakhir ya, itu nggak apa-apa lah. Itu memang identitinya GKMI kita. Oh siap, ya gitu. Kayak penting ngobrol dulu. Memang itu alasannya itu memang. Jadi mau siapapun jemaat dari seluruh Indonesia kalau datang dengan tipikal itu ya memang GKMI. ya Mulia Bagi Bapak itu. Ya. Jadi ya itu, meskipun ya tetap tidak memungkinkan untuk tetap dengan lagu yang setema juga sebenarnya oke. Cuman karena atas dasar tadi yang William katakan ya pemilihannya itu tetap Mulia Bagi Bapak karena itu tadi. Iya. Oke. Sip. Itu kan kesepakatan aja sebetulnya. Kalau memang mau maju, ayo maju. Kalau nggak mau maju, nggak apa-apa. Saya kan tinggal 3 bulan di sini. Saya membawain di Tinggal 3 bulan. ibadah 1, tapi betul Desember. ya. Jadi ibadah 1 itu pokoknya intinya Pak Febri bilang ya wis jangan dirubah-rubah banyak. Itu intinya ibadah 1, votum, terus Mulia Bagi Bapak dan bla 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 itu, ya kan itu seperti itu memang gitu kan. Tapi ibadah 2 setahu saya Pak Febri memang memberikan kebebasan. Nah, tetapi ini harus dikelirkan lagi, apakah itu mulia bagi Bapak itu boleh tidak atau memang harus, nanti kita akan coba bicarakan kembali ya, pasti nanti kita akan kasih informasi. Oke. Ya, satu lagi teman-teman, mungkin saya titip pesan ini ya teman-teman ya. Aspek vertikal, horizontal dalam liturgi itu perhatikan sejelas mungkin, dan itu mungkin dari hal-hal yang kecil. Contoh, ya tadi Bu Oli kan mengatakan dulu itu karena jemaat sering telat makanya dikasih lagu awal, padahal biasanya diawali dengan votum, salam, nas pembimbing, baru resmi ibadah dimulai. Tadi Ibu bilang gitu kan? Oh, no, bukan. Hanya satu lagu saja. Jadi ibadahnya dulu 7:30 ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi 7:30 tuh kebagian telat-telat, kasih lagu dulu satu. Jadi kalau udah telat, orang tuh nggak masuk dulu. Iya. Kalau telat nyanyi itu masuk dulu boleh, gitu loh. Jadi sampai begitu coba, ini mana bener ya? Tapi ya gimana? Udah itu terus lagu dulu, habis itu votum salam, orang udah nggak boleh masuk kan Pak? Terlambat harus di luar. Nah dulu seperti itu. Tetapi belakangan lagu itu menjadi bagian dari liturgi. Dulunya bukan liturgi, tambahan karena keterlambatan. Sekarang menjadi liturgi. Pujian pembuka ya. Iya, jadi patternnya berubah. Sejarahnya begitu tuh. Yes. Oke. Nah, intinya begini teman-teman. Intinya begitu votum dan salam itu ibadah sudah dimulai. Nah, ketika ibadah dimulai itu memang aspek vertikal itu mesti kita strict juga ya. Allah berbicara kepada kita, kita berbicara kepada Tuhan. Nah, makanya abis votum dan salam itu biasanya kan pujian cepat. Nah, itu usul saya, jadi nggak usah lagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Silakan berikan tos kiri kanan, salam, katakan Tuhan. Kenapa? Itu aspek horizontal yang itu harusnya sebelum votum dan salam. Jadi kalau misalnya mau sapa awal ya,
memberikan tos kiri kanan, itu harusnya di awal. Setelah fotum dan salam itu memang udah masuk ke liturgi yang ada. Soalnya belum berdiri Pak. Kalau tosnya kan duduk tuh, Iya. ngantuk-ngantuk gitu Pak. Iya. Ya, oke semua bukan Iya. gini. Terus nanti saya dimarahin Bapak kan, lu tuh emak-emak bersatu, dulu lah banyakan gitu Pak. Iya, jadi memang is okay, itu usulan supaya memang apalagi kalau pergantian ini ya, kalau pergantian WL tuh. Misalnya WL1 kan udah pujian pembuka, habis itu fotum dan salam, amin amin selesai. Terus WL yang kedua, Shalom, apa kabar? Nah, itu seperti kayak kita mulai ulang lagi begitu. Nah, jadi kalau bisa mungkin salam-salamnya itu ya itu di awal aja begitu. Mau duduk sambil duduk berdiri atau pandang kiri berikan sapa salam itu oke sih. Ya. Kalau anak muda Mesti dites Pak Riko nanti minggu keberapa jadi WL, praktekin nanti kita lihat. Jadi bisanya kayak apa. Ya harus contohin dong. iya, oke. Ya, pokoknya intinya yang tadi dibagikan oleh Edward itu sebetulnya jelas ya. Setiap liturgi itu flowing-nya kemana. Jadi begitu sampai firman itu harusnya naik tuh grafiknya. Tapi begitu firman itu udah mulai turun. Nah, harusnya itu kita sama-sama jelas ya. Ada edukasi untuk jemaat. Di tengah-tengah itu ada horizontal yang masuk itu, tepuk tangan. Yang waktu sukacita itu kan plotnya kan untuk vertikal, tetapi di situ horizontal masuk, karena tepuk tangan. Iya. Itu memang jangan naik di situ. Ya kalau tepuk tangan akhirnya WL-nya bagus nih, singernya bagus nih, pujiannya enak begitu. Padahal itu harusnya kan memang untuk Tuhan kan. Dan salam-salaman itu loh Pak. Oke. Itu kan ada di sebelum lagu cepat gitu loh. Iya. Memang di situ tempatnya. Jadi Memang itu sepertinya mungkin tujuannya untuk mengajak kita bersama gitu, maksudnya dengan pujian yang kita mau naikkan kan pujiannya namanya bukan slow lagi kan begitu. Jadi itu rata-rata semua WR deh seperti itu sekarang ini. Atau aku mau balik ke yang Bapak bilang, aspek vertikal dulu harus duluan, baru horizontal. Horizontal dulu. Oh memang horizontal dulu ya? Iya, jadi dalam praibadah itu mau ada pujian persekutuan atau salam-salaman itu harusnya di awal. Karena setelah masuk ke fotum salam nas pembimbing amin itu langsung arah pujiannya itu kepada Tuhan, bukan lagi komunikasi antara jemaat dengan yang lain. Nah, tapi bisa diatasi. Mungkin saudara mari bangkit berdiri, mari kita sama-sama memuji Tuhan, bertepuk tangan, kita nyatakan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Nah, itu kalau mau mengajak seperti yang Bu Elia untuk semangat memuji Tuhan, ya tinggal prolognya kita sih. Ulang. Jadi fotum dan salam itu kan tadi Tuhan memanggil kita untuk beribadah Pak. Iya. Vertikal tuh. Berarti lagu pujian yang di awal banget itu lagu untuk apa itu? Iya, sama. Mengarahkan hati kepada Tuhan, ajakan beribadah. Jadi intinya semua ini meskipun sifatnya ini nggak kelihatan kalau di TV ya. Jadi semua itu meskipun sifatnya tambahan Bu ya. Tapi seperti Pak Riko udah bilang tadi, sifatnya adalah memanggil orang beribadah. Jadi menyatakan jati diri Tuhan, memanggil orang beribadah. Itu aja, mau itu pujian, mau itu doa. Fotum salam itu kalau mau di-convert ke dalam bentuk doa juga boleh. Nyanyi kan, pertama nih misalnya nyanyi pertama, lagu apalah gitu kan. Terus karena sudah nyanyi, terus sudah nuansanya, terus dia berkata-kata kan, Bapa kami datang kepadamu meskipun kami tahu kadang-kadang kami tidak siap untuk menjumpai kamu, tapi kami percaya engkau adalah pertolongan kami. Itu kan kalimat fotum sebetulnya, tapi dalam bentuk doa oleh WL. Engkau adalah sumber pertolongan kami, kiranya engkau mencurahkan rahmatmu bagi kami, anugerahmu bagi kami, supaya kami boleh berjumpa dengan Allah yang maha besar. Itu kan kalimat fotum salam. Grace and peace unto you kan, unto us, tapi ini bentuknya doa. Sumber pertolongan kami di dalam nama Tuhan, curahkanlah bagi kami saat ini anugerahmu. Ya itu kan doa, tapi oleh WL. Dan ngeflow dari lagu, nggak ada usah lagunya berhenti, lagu tetap main aja. Tapi dia dari nyanyi dia berubah menjadi doa. Jemaat juga ya berdoa. Setelah amin,
Dia boleh sambung dengan lagu tempo cepat mungkin, tempo atau ya whatever gitu loh. Jadi nggak penting tadi dong vertikal horizontal. Itu maksudnya bisa Tuhan dulu yang kita beribadah, atau tadi di awal berarti WL ngajak kita, yuk sih sama-sama kita beribadah Tuhan. Memang ini lebih kepada dalam tanda kutip selera sih. Maksudnya tidak ada harga mati, harus horizontal, harus vertikal, harga mati nggak ada. Karena waktu kita beribadah kepada Tuhan secara vertikal, kita bersama saudara seiman horizontal. Jadi semua aspek ini harus balance sih. Horizontal vertikalnya balance. Bukan berarti kalau vertikal nggak ada horizontal, bukan berarti begitu. Atau kalau horizontal nggak ada vertikal, nggak begitu. Berarti lagu cepat di situ udah bersalam-salaman, oke. Oke. It's okay kalau gitu. Gitu. Ya, tapi ya itu yang tadi saya katakan, kalau memang sudah votum dan salam, ya berarti untuk kalau misalnya MC yang worship leader yang kedua, itu nggak perlu lagi shalom, apa kabar jemaat yang terkasih. Kenapa? Karena sapaan awal itu sudah di awal. Banyak. Jemaatnya lagi pada di situ, Pak. Foto salam, tadi kok dikit bisa kan banyak. Iya. Salam lagi tuh. Gitu, Pak. Tapi jemaat yang udah datang awal, lah tadi udah selamat datang, kok selamat datang lagi. Lagu pelan kan mereka datang kan, memang itu bisa dulu tanya lagu ini. Belum salam-salam. Iya, maksud gua di salam pembuka sebelum pujian awal. Kan itu biasanya kan ada sapaan, selamat datang, shalom, Tapi apa kan belum kabar. saling mereka salaman, Pak. Ya memang belum. Biasanya Iya, belum. iya. Oke. Ngantuk. Jadi pesannya sih shalomnya jangan bolak-balik gitu ya. Berulang-ulang. Satu lagi Pak, sebelum kelupaan. Tadi tentang mengulang awal ya. Cukup keras lah. Ya, cukup. Mengulang lagu untuk supaya tidak keberatan dari pihak pemusik ya. Iya. Saya sih usul tidak harus pertama dinyanyikan terakhir. Kadang-kadang nggak matching gitu. Iya. Bukan kadang-kadang yang sering kali. Nggak matching, jadi aneh banget gitu. Iya. Nah, mendingan yang dimana WL ini dengan kreatif dan dengan penyebar kepada Tuhan mendapatkan satu lagu yang cocok, itu yang diulang itu yang bagian mana di bawah. Karena yang atas itu seringkali kan udah pengutusan, pada awal tuh biasanya tidak untuk di belakang. Pujian depan itu harusnya jembatan dari dunia luar ke dalam ruang ibadah. Pujian terakhir harusnya jembatan dari ruang ibadah ke pulang gitu loh. Jadi memang sifatnya beda ya. Iya, jadi dipikirkan pengulangannya yang mana lagu yang mau diulang. Kalau mau mempersingkat biar ada latihannya banyak atau apa ya. Iya, Bu. Itu nanti bisa diatasi kalau pas briefing tim vokal, lalu list lagu kan pasti disampaikan di grup juga, Pak Prana pasti akan mengkritisi juga. Tadi tentang satu lagi saya ya memang paling baik dan harus ya saya rasa WL itu mempersiapkan sesuai dengan tema. Nah ini tolong Pak Majelis, jangan model ganti-ganti, tiba-tiba nyelonong pembicara lain temanya ganti lagi. Terakhir itu saya 3 kali ganti tema. Tuhan Yesus ini apa ini? Sudah banget. Sebentar ini bulan apa? Tahun berapa? Oh maaf, ini kan saya lihat juga udah tema setiap bulan sebulan. Jadi saya bukan masukan kritik saat ini ya. Maksudnya jangan sampai seperti itu. Ya itu sudah terarah sih. Setiap bulan sudah Pak Febri sudah benar-benar itu saya sudah. Ya ini pastikan ke Pak Febri jangan tema yang sih waktu seperti saya terakhir. sudah lama sekali Cici. Jadi karena kan orang kan mempersiapkan kan nanti Bapak ya bagaimana benang merah itu dapat. Nah, seringkali banyak WA juga ya udahlah pokoknya ini lagunya no, lagunya kan memang disambungkan ya. Lagunya kan sudah disiapkan Pak Prana. Ini maaf ya bukan kritik ibadah bukan ya, tapi maksudnya bagaimana itu tema itu bisa berubah satu-satu. Makin jadi kuat. gini loh, hari ini belajar tentang itu, kita keluar dari ruang ibadah tuh bawa itu. Jangan kantongannya banyak isinya gitu, menurut saya. Oke. Makasih. Itu termasuk dari BL-nya juga, kadang-kadang BL yang mengacaukan sendiri karena ngomongnya tidak konsisten dengan tema. Sometimes itu yang terjadi. Nah nanti kalau pak-paknya pada memimpin lagi kan harusnya BL-nya kan. Kalau perlu jadi Corona WL-nya dituntut untuk pas 1 itu sudah ngasih list prolog itu Koprana. Setuju. Itu bagus loh. Setuju. Ya harusnya juga nakal kan, baru Kamis baru Kamis ya kan. Terus habis itu kata-kata itu baru Sabtu malam gitu kan. Tuhan Yesus tolong.
Jadi harus itu kamu juga karena prolog tuh memang penting banget sih. Gue sering banget ngacuk di prolog. Ya, kita perlu ini ya, training ini masuk nanti sebenarnya ada pelatihan buat prolog kan. Kita akan ada Simulasi. simulasi. Di Pak Riko juga pasti. Tadi kan udah contoh-contoh. Iya, udah contoh. Iya. Kalau nggak bikin PR, nggak bikin WL. Oh. Terus siapa yang gantiin dulu? Oke, ya thank you untuk masukannya, tanggapannya. Saya kembalikan kepada Edward atau Pak Pran? Rana. Ya, nggak apa-apa. Ini nggak usah. Jadi Bapak Ibu tentu ini akan jadi pemahaman ya. Jadi kita memang ini seperti ditanam ya, ditanam dengan satu pemahaman yang baru ya, tentu lebih alkitabiah, dan tentu kita perlu waktu untuk mendigest, mencerna semua kebenaran-kebenaran. Nah makanya ini sesi hari ini, workshop hari ini memang direkam, dan nanti kita akan push memang untuk setiap AWM, khususnya memang yang worship leader dan tentu vokalis, dan kita harap juga di AWM untuk bisa mendengarkan workshop ini. Setidaknya kalaupun mereka tidak terlibat langsung dalam pemilihan lagu, tapi mereka ngerti pemahaman, punya pemahaman juga yang kita juga pelajari hari ini. Oke, jadi nanti karena ini workshopnya training series, maka apa yang nanti kita sudah poin-poin yang kita pelajari, kita akan nanti praktekkan. Jadi nanti di tanggal 1 Oktober di sesi terakhir ini, di slide terakhir aja, di tanggal 1 Oktober ini nanti kita akan adakan training series yang kedua dengan sebenarnya yang sama. Jadi kita akan coba mensimulasikan. Ya tentu nanti kita akan lebih push untuk semua WL untuk bisa hadir di kelas ini. Nah memang kenapa kita pemilihan hari Minggu, memang kalau kita melihat nampaknya kalau Sabtu tetap lebih sulit dibandingkan Minggu. Sehingga meskipun ya ada di antara WL yang datangnya ibadah satu, tetapi ya mungkin kita memang dengan waktu yang tidak ideal ya, tapi memang kita akan push untuk bisa datang di jam 12 ini setelah ibadah 2 selesai. Nah, jadi nanti kita akan simulasikan, ya nanti kita akan diskusi lagi dengan Pak Riko, dengan Edward, bagaimana nanti bisa mempersiapkan untuk nanti tanggal 1 ini. Sejauh ini begitu ya Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Tidak? Oke ya, kita akan berdoa ya. Terima kasih Bapak untuk kesempatan siang hari ini menyadarkan kami bahwa betapa berharganya kami sebagai pelayan-pelayan di dalam ibadah, orang-orang yang Tuhan panggil, Tuhan pilih untuk melayani Tuhan, Allah yang hidup, yang juga memanggil kami untuk bersama-sama memuji Engkau. Sebuah hak istimewa ketika Engkau juga menetapkan kami sebagai imam-imam untuk membawa atau memimpin ibadah, menyelenggarakan ibadah, dan mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk memuji Engkau. Terima kasih, kami sadar akan kelemahan kami, tetapi juga kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan menolong kami dan memakai setiap kelemahan kami, kekurangan kami, dan menjadikan itu sebagai bukti bahwa pertolongan Tuhan nyata di dalam setiap diri kami ketika kami melayani Tuhan. Kami setiap pelayanmu yang sudah memberikan hati, sudah mempersiapkan diri, dan tentu juga mencoba untuk memilih lagu-lagu yang tepat. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap pelayan-pelayanmu, para AWM, para leader, atau para worship leader. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau yang terus memperlengkapi. Tuhan, kiranya berikan kami terus kerinduan dalam hidup kami untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan melalui pelayanan ini. Terpujilah namamu, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk setiap hamba-hambamu yang juga sudah memberikan, men-sharingkan pemahaman tentang liturgi hari ini. Berkati Pak Riko, juga berkati Edward, setiap kami juga yang sudah menerima, Tuhan berkati dan tolong setiap kami untuk bisa belajar mengaplikasikan.
Sehingga pelayanan kami di hadapan Tuhan semakin baik dan semakin baik, semakin memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu, kami bersyukur, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam perjalanan kami pulang juga di dalam penyertaan Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.